Kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat. 53 sekolah rakyat sudah beroperasi. Saya, Abraham Silaban, ada di salah satu titik sekolah rakyat, yaitu Sekolah Rakyat Inten Suweno. Kita juga punya ruang UKS, punya 3 perawat yang dikirim dari Kemensos ya. Ini asrama putra ya? Empuk ini. Nyaman kok. Nyaman ini. Selepas jam sekolah, mereka itu pembinaan karakter dan bela negara dari TNI. Karakter ini penting, tanamkan karakter, Anda akan menentukan nasib sendiri. Baru-baru ini ibu saya itu masuk rumah sakit. Ibunya masuk rumah sakit. Terus? Jadi saya suka kepikiran ibu saya kalau di rumah sakit baik-baik aja apa enggak. Tidak sedikit guru yang mengundurkan diri, Pak. Ada hampir 140 orang. Ada problema apa di sana? Dalam mengupayakan pemberantasan rantai kemiskinan, pemerintah melalui inisiasi Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Salah satunya berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekolah rakyat ini kini telah menampung 100 anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrim. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal Purnawirawan Lodwig Frederick, mengapresiasi sekolah rakyat ini yang telah memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para peserta didik. Di sisi lain, Lodwig mengungkapkan bahwa sistem asrama atau boarding school dapat membentuk karakter dan kedisiplinan melalui kebersamaan. Lodwig pun menambahkan, pendampingan psikologis diperlukan agar menguatkan mental para siswa agar dapat beradaptasi, jauh dari orang tua, dan membuat rasa kehangatan hubungan antara guru dan sesama teman. Kalau fasilitas, kalau saya berbicara sekolah dasar, tentunya sebenarnya ini sudah di atas standar. Ya, ada ruang kelas, ya, ada musola atau masjid, ada kantor, ada laboratorium, ada ruang OSIS, ada ruang kesehatan, ya, termasuk ruang konseling. Ini sudah luar biasa. Jadi standar. Saya juga tanya, ini coba cari di mana lapangan futsal seperti ini. Sekolah rakyat ini kan salah satu upaya Presiden Prabowo memutus mata rantai kemiskinan. Ya, mereka masuk ke sini, ya Qatarnya tidak membayar. Kemudian mereka diberi seragam, diberi makan, diberi tempat tidur yang layak, ya dan lain sebagainya. Artinya selayaknya boarding school mereka sudah menikmati, ya tinggal ada tadi konseling bagaimana mereka homesick, kangen mama, kangen papa, itu juga harus terus dinekati. Tetapi dengan hubungan yang akrab itu bisa hilang karena mereka akan berpikir bahwa orang tua mereka adalah ibu guru, bapak guru sini, saudara-saudara mereka adalah teman-teman karena teman yang peduli. Di sisi lain, belum sebulan program sekolah rakyat diterpa masalah. Dilaporkan sebanyak lebih dari 100 guru dan murid mundur. Lantas, apa yang menjadi penyebab mereka mundur dan ada apa sesungguhnya? Berikut selengkapnya dalam program Abraham. Lima 53 sekolah rakyat disebutkan sudah beroperasi per Juli 2025. Saya, Abraham Silaban, ada di salah satu titik sekolah rakyat, yaitu Sekolah Rakyat Inten Suweno di daerah Cibinong, Jawa Barat. Kita akan melihat fasilitas yang ada di sekolah rakyat ini. Kita akan melihat
murid-murid beradaptasi, termasuk kita juga akan menemukan jawaban tentu saja. Bahwa sekolah rakyat disebutkan masih banyak evaluasi yang harus betul-betul diperbaiki. Disebutkan 140 guru mengundurkan diri atau tenaga pendidik. Ada murid-murid yang juga mengundurkan diri dari program ini. Terlepas bahwa ini memiliki cita-cita mulia untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang ada di bawah garis kemiskinan mendapatkan hak untuk pendidikan. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini. Yuk, kita lihat sama-sama. Kita langsung menuju ke kantor dengan Bu Fitri ya Bu ya? Iya betul. Terima kasih Bu Fitri, Bu Kepala Sekolah. Betul. Kita sudah bertemu dengan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Bogor. Oke. Terima kasih ya Bu sudah menerima kami ya. Sama-sama Bapak. Bu Fitri, izinkan kami untuk melihat bagaimana sekolah di sini. Kelihatannya sekolahnya sudah settle banget nih Bu, sudah bagus Bu. Iya betul. Jadi kami di sini sekolah rintisan Bapak. Kami ya, jadi ini bukan lokasi permanennya kami sih. Kami sementara di sini sampai gedung sekolah rakyat milik kami selesai dibangun. Oke, jadi ini sekolah rintisan ya? Iya betul. Kami berlokasi di Sentra Terpadu Inten Suweno Bogor. Kita boleh lihat fasilitas Bu? Silakan. Sekalipun bahwa ini rintisan, tapi paling tidak fasilitasnya sudah memadai ya Bu ya? Iya betul. Sudah ada apa aja Bu di sini? Ada 4 ruang kelas karena Oke. kami punya 100 siswa itu dibagi ke dalam 4 kelas. Lalu kami punya laboratorium IPA, perpustakaan, UKS, ruang BK, ruang OSIS, lapangan futsal, asrama putra dan putri, ruang makan. Kita mau lihat satu boleh Bu? Boleh silahkan lewat sini. Lewat sini ya Bu ya? Oke. Kita coba lihat fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10. Jadi sekolah rakyat ini karena kita ibaratnya menumpang di Sentra Terpadu Inten Suweno, kita dibedakan dari warna cat. Cat sekolah rakyat itu yang warnanya terakota. Yang Ya. warna merah itu Yang merah-merah seperti ini Inten gedung Suweno. milik Inten Suweno. oke, sementara yang warna terakota Ini milik SR. inilah milik SR atau Sekolah Rakyat. Ya, betul. Jadi ini yang ruangan pertama ini laboratorium IPA. Luar biasa. Oh ini ya? Ya, ini Ada labnya ya? laboratorium IPA. Iya, tapi memang kami masih berproses ya Pak ya. Oke, ini masih kosong ya Bu ya? Iya, karena Boleh- kita masih matrikulasi Pak. Jadi matrikulasi. belum apa namanya, belum pelajar, belum boleh lihat belajar. masuk ya Bu ya? Silakan. Oh seperti ini. Iya, ini laboratorium IPA kami. Ini mesin tapping untuk presensi anak. Jadi ketika anak akan melakukan aktivitas, ID card-nya di-tap ke sini. Wajib. Wajib untuk kita tahu. Inilah daftar hadirnya. Betul. Ini ruang perpustakaan. Nah ini perpustakaan. Ya, Oke, jadi kita anak-anak di perpustakaan. waktu luangnya Oke. mereka baca buku lah salah satunya. Oke, di Jadi sini. udah lumayan lengkap sih ya, walaupun belum terlalu banyak koleksinya tapi sudah lumayan. Wah, ini buku-buku belanja atau dapat hibah? Ada dari hibah dari Perpustakaan Nasional, ada yang secara pribadi menyumbang gitu. Ini ada buku sejarah nih kelihatannya. Iya, ini kita dikasih dari Perpustakaan Nasional. Oh, dari Ini sama Perpusnas? ininya, makanya ini ada tulisannya. Wow, ini dari sumbangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke. Kemarin kita dapat sekitar 300 eksemplar lebih ya, Buku ya? buku dari Ada buku bahasa Perpusnas. Inggris kayak gini. Iya, Kurikulum Merdeka ya? kurikulum Merdeka. Ya, padahal kurikulumnya bukan kurikulum Merdeka kan? Masih kurikulum Merdeka, Pak. Untuk sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat itu terintegrasi sih, kami menggunakan kurikulum nasional, kurikulum Merdeka kan. Lalu kami juga menerapkan kurikulum pesantren karena di sini muridnya 100% Muslim. Jadi kami menerapkan juga kurikulum pesantren untuk Oke. keagamaannya. Lalu kami juga punya kurikulum kami itu terintegrasi juga untuk meningkatkan life skill-nya mereka. Jadi selain itu karakternya juga, makanya kami sekarang ini siswa-siswanya didampingi juga oleh anggota TNI supaya karakternya itu terbentuk bagus. Komputer ya? Iya. Ini komputer Jadi, untuk apa? Untuk mereka browsing gitu Pak. Jadi nanti mereka ini kan masing-masing punya laptop satu-satu ya. Nah, tapi laptop itu juga hanya bisa digunakan di saat belajar, nggak dibawa ke Oke. asrama. Nah, salah satunya mereka kalau misalkan nyari referensi nggak ada di
buku-buku yang cetak ini mereka bisa browsing juga Oke, di perpus. di perpustakaan. Oke, ada jamnya nggak untuk penggunaan perpustakaan jam berapa? Di luar jam pembelajaran aja atau ketika kalau jam pembelajaran didampingi gurunya. Oke, jadi punya laptop satu-satu Punya laptop satu-satu. dan hanya bisa digunakan saat jam pelajaran. Iya, tidak dibawa ke asrama. Karena Tidak kan- dibawa ke asrama. Kita juga punya ruang UKS, punya 3 perawat yang dikirim dari Kemensos ya. Oke, ini ruang UKS. Kami unit kebetulan- kesehatan sekolah. Iya. Cuman Boleh kita masuk? Boleh, cuman perawatnya tadi kan kita mau rapat nih. Oh, nggak apa-apa. Jadi perawatnya lagi di ruang rapat. Oke, nah, ini fasilitasnya. Iya. Kami juga di sini ada juga klinik yang milik sentra, ada dokternya gitu. Cuman untuk yang bisa ditangani perawat, makanya di sini. Oke, tadi kan kita sudah lihat ya gambarnya bagaimana anak tadi salah satu yang tadi Iya, terjatuh ya. jatuh. Dan itu langsung ditangani secara cepat ya. Betul, Oke, dan obat-obatannya juga sudah relatif lengkap. lumayan lengkap. Nanti kalau obat yang di sini kurang, maka kami dibawa ke poliklinik sentra yang ada dokternya 24 jam. Di mana ya? Di bawah. Masih satu komplek. Masih satu komplek. Ini ruangan apa, Bu? Ini ruang BK, bimbingan konseling. Oh, bimbingan Jadi kalau konseling. ada anak yang mau curhat-curhat, mereka di sini nih. Oh, yang tadi ya. Iya. Inilah ruangannya. Ruang bimbingan konseling. Jadi anak kan mungkin apa ya, mau curhat sama guru BK-nya atau mereka mengalami kendala. Nanti kalau guru BK nggak bisa nanganin, kita juga dibantu psikolog sama sentra. Di sentra ada 2 psikolog klinis. Nah, kita bisa bawa anak kita ke mereka juga untuk di asesmen. Oke. Jadi anak-anak yang nakal akan masuk ruangan ini. Salah satunya. Ya, semoga jangan sering, Amin. semoga jangan sering-sering masuk ruangan ini ya, Bu. Iya, Tapi betul. dulu pengalaman, Tapi Bu. ruang BK itu nggak hanya untuk orang-orang yang nakal loh. Jadi? Tapi untuk mereka yang butuh saran lebih lanjut, karena kan ini usia remaja ya. Oh. Mungkin mereka galau dengan perubahan hormon, Ya. harus seperti apa ya, mereka konsultasi. Jadi Sesiap itu gurunya, Pak. Iya. Bu Fitri. iya, kita kan selain Kalau guru mereka BK curhat-curhat tentang cinta monyetnya segala macam. ya mulai itu. Jadi kita nggak cuma guru BK, tapi kita juga punya wali asuh yang memang mendampingi mereka khusus untuk curhat-curhatan itu. Misalkan mereka kangen rumahnya atau ibu dijadikan sebagai ayah dan ibu pengganti lah. Luar biasa. Nah, ini ruang OSIS. Ruang OSIS ya. Ya, OSIS kami itu masih dalam proses pemilihan. Pemilihan untuk OSIS. Pengurus OSIS. Karena kami kan belum 1 bulan ya, tapi kita udah berproses menjaring calon pengurus OSIS. Dari 100 siswa ya, Bu ya. Oke. Boarding house-nya mana, Ibu ya? Ini asramanya. Asramanya. Ini asrama putra ya? Boleh kita lihat, Bu? Boleh. Kita akan menuju ke Asrama Putra, tapi kita sekilas melintasi ini fasilitas Iya, ini lapangan sarang- sepak bola ya. Iya, Ini lapangan futsal. futsal sebetulnya. Iya, betul. Jadi anak laki-laki ini tempat favoritnya mereka. Oh, ini tempat favoritnya. Kalau ada kesempatan mereka pasti ke sini. Oke. Halo adik-adik. Nanti kakak kesini ya, sebentar ya. Nanti kita kesini menyapa mereka, tapi sebentar kita mau lihat di Asrama ya. fasilitas asramanya dulu. Ini asrama putra, ada 9 kamar di sini. Ada juga kamar wali asuh sama guru ya. Ini kamarnya. Ini kamarnya, satu kamar. salah satu kamarnya kita masuk saja. Boleh masuk ya? Boleh. Ya? Oke, kita masuk salah satu kamar. Oke. Nah, kita sudah melihat kamarnya seperti ini nih. Kasur tingkat ya, Iya, Ibu betul. ya? Kasur tingkat. Ini kapasitas 8 tempat tidur. Oke. Hanya ada 2 kamar yang 8 tempat tidur, selebihnya 6. Oke. Jadi satu kamar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siswa. 8 siswa. Tapi ini cuma 2 kamar Pak, yang 8 selebihnya 6. Oh, selebihnya 6. Iya. Oke, disinilah meja mereka. Iya, ini buat mereka belajar. Itu lemari tempat nyimpen bajunya mereka. Satu lemari ini berdua. Satu lemari berdua ya. Iya. Saya coba bentar ini, Bu. Kasurnya boleh ya, Bu ya? Boleh. Wah, ini empuk ini. Nyaman kok. Nyaman ini. Zaman kita SMP dulu sempat ngekos juga, Bu. Iya. Dan nggak seempuk ini kasurnya. Lebih empuk di sekolah rakyat ternyata.
Mereka lengkap kok, semuanya difasilitasi negara, termasuk deodoran itu. Oh, ada deodoran juga. Karena kan ini mereka mulai mulai puber ya. Deodoran juga difasilitasi oleh negara ini untuk remaja-remaja yang sudah mulai masuk masa puber. Nah, ini ada yang udah mulai foto-fotoan di sini nih. Kalau mereka kangen orang tua gimana, Bu? Orang tua mereka kan berkunjung satu minggu sekali. Oke. Tapi sebetulnya kami nggak membatasi sih di luar jam hari lain, di luar hari Minggu pun jika ada orang tua yang berkunjung, asalkan nggak mengganggu jadwal belajar, mereka difasilitasi. Mereka nyuci sendiri ya, Kak. Oh, nyuci sendiri? Iya. Oh, ini cucian-cucian mereka nih. Iya, ini jemurannya Oke. mereka. Ini kamar Nyucinya juga. pakai apa? Manual sih, masih manual. Kami nanti akan dikirim mesin cuci. Nah, Ini kamar, ini ini yang 6 kamar. 6 kamar ya? 6 kamar, 6 orang maksudnya. Iya, 6 orang ya, 6 ranjang susun ya? Bu, Iya. ya? Ini ranjang susun seperti ini. Oke. Tapi setidaknya beginilah ya, Bu ya. Ini laundry room-nya nih. Oh, ini Mereka ruang nyuci. cucinya. Ya, mereka nyuci di sini. Oke, di sinilah mereka cuci pakaian nih. Ruang cuci untuk sekolah rakyat sini nih. Oke, luar biasa nih. Ini kamar mandinya seperti ini. Coba kita nyalain airnya. Nah, seperti ini tampilannya. Coba di sini ya, Bu ya. Iya, Toilet juga ya. boleh. Oke. Dan mereka juga harus diajarkan menjaga kebersihan ya, Bu, tentu ya, Bu ya. Betul, Nah, mereka mereka ada gimana nanti cara jaga kebersihan, Bu? Ada jadwal piket sih, Pak. Ada jadwal piket? Iya, setiap hari itu ada yang bertugas merapihkan kamar, lalu membersihkan kamar mandi, selasar sekitar sini juga. Oke. Ini? Ini kamar mandi juga. Oh, oke, kamar mandi juga ya. Coba masuk begini nih. Ini nih tampilan kamar mandinya. Oh, kamar mandi udah pakai shower begini nih. Kita masuk kita. Nih. Bu, zaman kita dulu kecil nggak mandi pakai shower, Bu, pakai gayung, Bu. Iya, betul. Mereka juga sebetulnya ya kan karena mereka berasal dari keluarga miskin ya. Iya. Mereka juga banyak yang baru pertama kali pakai shower. Oh ya? Kagok juga pas pakai shower. Iya, Wah, betul. dia harus dilatih sama Bapak TNI itu. Iya, betul. Bagaimana sebelum cinta tanah air, mandi dulu pakai shower. Ini Iya. ini kamar wali asuh dan kamar guru. Oh, ini kamar wali asuhnya. Iya. Oh, wali asuh itu adalah? Wali asuh itu sebagai pengganti orang tua mereka ketika di sekolah. Jadi satu wali asuh itu megang 9 sampai 10 siswa. Oh, berarti? Jadi yang mereka berhubungan dengan orang tua, wali asuh, misalkan kan anak di sini nggak boleh bawa ponsel ya. Iya. Ketika mereka kangen sama orang tuanya, Minta wali asuh. minta ke wali asuh. Oh, Untuk menghubungi orang tua, nanti mereka telepon pakai handphone wali asuh. Kalau misalkan ada anaknya sakit atau Oke. apa, yang menghubungi perawat atau dokter itu wali asuh. Jadi apa ya? Ya pengganti orang tuanya mereka lah. Tapi sedikit pertanyaan, Bu. Wali asuh ini latar belakangnya dari mana ya? Dapatnya? Pendamping PKH kebanyakan. Apa itu? Pendamping keluarga harapan. Oh, dari Kemensos? Iya, pegawai Oh. Kemensos yang dipindahkan ke sekolah rakyat. Jadi Oke. mereka memang latar belakang pendidikannya juga dari Kesos biasanya, kesejahteraan sosial. Luar biasa sih, Bu. Saya lihat. Nah, ini kan ada ini ya, Bu ya, kayak di sini kan pagar ya. Iya, ini Nah. karena di bawah ini kan ruang belajarnya anak-anak disabilitas nih yang di bawah sentra. Ah, Nah, ini kita kunci memang, Pak. untuk Ya supaya anak-anak nggak pergi-pergi ke sana-sana karena susah nyarinya nanti, terlalu luas kan ini. Oh, iya, jadi tetap Untuk harus dikunci ya. keamanan, ya. Jadi untuk keamanan kita cuma punya satu pintu. Kita mau lihat siswa di tempat futsal nih. Ini sedang melakukan pembinaan kelihatannya. Iya, betul. Jadi Ini selepas jam aktivitasnya apa sekolah, sekarang, Bu? selepas jam sekolah, Oke. mereka itu pembinaan karakter dan bela negara dari TNI, sampai pembinaan keagamaan juga, dan berakhir dengan apel malam jam 9. Oke. Jadi mereka nanti abis ini kan karena ini udah mau asar ya, Iya. setelah ini mereka sholat asar berjamaah, lalu nanti dilanjut sama kegiatan keagamaan, baru mereka bersih-bersih. Nah, Oke. kita kumpul kembali itu ketika menjelang sholat maghrib.
Oke. Kami dengar bahwa guru-guru itu ada yang banyak yang nggak betah. Ada yang mundur, bahkan ada isu juga muridnya mundur. Itu betul atau tidak? Kalau di sini kebetulan nggak ada guru yang mundur. Karena memang guru-guru juga difasilitasi tempat tinggal. Oke. Jadi saya juga punya rumah dinas di sini, begitu juga dengan guru-guru. Jadi guru-guru di kami memang ada 6 orang dari luar kota dan mereka nggak masalah karena kita dikasih guest house untuk tempat tinggal mereka. Oke. Nah kalau anak-anak awal-awal ya memang ada yang homesick nangis-nangis kayak Oke. gitu ya. Tapi kami kan berusaha menciptakan sebuah aktivitas yang membuat mereka itu tertarik. Jadi di awal-awal itu kami MPLS ya, kami bikin seperti team building, dinamika kelompok untuk membangun kekompakan dan apa ya aktivitas-aktivitas itu tuh menarik buat mereka sehingga homesicknya itu teralihkan. Kemarin sempat ada anak yang pulang karena sakit cacar, karena itu menghindari anak menulari anak yang lain. Mereka tuh berkali-kali, Bu udah boleh pulang belum, difotoin gitu. Bu udah boleh pulang dong, karena ternyata mereka betah tinggal di sini. Jadi tunggu dulu ya sampai kering. Nah ketika sudah sembuh mereka kembali lagi. Ya betul-betul dalam kondisi baik juga ya di sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga nggak ada yang aneh-aneh seperti yang kita dengar Bu. Enggak sih, Di ruang-ruang alhamdulillah. asrama yang kita khawatirkan satu, pertikaian, bullying. Bullying, iya. Itu kan nggak boleh terjadi. Si kedua, hal-hal yang sifatnya kejahatan terhadap anak itu juga akan kita antisipasi. Iya, memang di sini kami diantisipasi salah satunya juga hampir semua titik ini ada CCTV kan. Oke. Jadi kalau di asrama ada CCTV walaupun nggak di dalam kamar, jadi di koridor-koridornya itu ada CCTV. Kalau di kamar kan privat ya, jadi nggak ada CCTV-nya gitu. Nah, alhamdulillah anak-anak ini udah mulai kerasan gitu. Karena apa ya, orang tua mereka juga nggak dibatasi sih untuk kunjungan kapan aja. Paling kalau misalkan mereka datang nih jam 11 misalkan, anak-anak kan masih di kelas. Mereka kita suruh tunggu sampai jam istirahat jam 12. Nanti setelah itu mereka boleh ketemu orang tuanya. Tapi yang benar-benar orang tua hampir semuanya datang itu di hari Minggu, di hari jadwal kunjungannya mereka. Berapa jam biasanya dikasih waktu? 2 jam. 2 jam Untuk mereka melepas haru kangen kepada orang tuanya. Iya betul. Kadang-kadang juga ada orang tuanya yang bawa dulu anaknya keluar sebentar, nanti bawa balik lagi di dalam durasi 2 jam itu. Oke, 2 jam ya. Setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu. Di kita juga ada pesiar. Pesiar itu di hari Minggu itu. Makanya ketika orang tua, kan orang tuanya macam-macam karena ini kan dari ekonomi menengah ke bawah ya. Kalau orang tuanya mampu untuk ngajak anaknya keluar, biasanya mereka pesiar. Tapi kebanyakannya sih mereka cuma melepas kangen di sekitar sini aja. Dan sebulan sekali juga mereka ada agenda pulang ke rumah. Sebulan sekali ya. Berapa Sebulan hari? sekali, 1 hari. 1 hari ya. Jadi hari Sabtu pagi dijemput, hari Minggu siang mereka harus sudah kembali. Dari mana aja Bu? Nana yang berapa kali? Ini 85 orang warga Kota Bogor, Oke. 15-nya warga Kabupaten Bogor sekitar sini saja, sekitar Cibinong. Bu Fitri terima kasih ya sudah Sama-sama. menemani kami. Izin kami nanti akan mendekat ke anak-anak berbincang Siap. sebentar dan juga dengan Bapak Pembina untuk melihat bagaimana pembinaan terhadap mereka. Siap. Terima kasih Bu Fitri, kami doakan yang terbaik, sukses untuk Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Harapan kami semoga anak-anak ini tumbuh kembangnya betul-betul dijamin dan mengeluarkan bakat dan kemampuan terbaik untuk bangsa negara. Kenapa nangis kalau kangen orang tua? Karena kan baru-baru ini ibu saya tuh masuk rumah sakit. Gimana Pak membina anak-anak yang baru dalam konsep sekolah rakyat ini? Ada tantangan apa Pak? Ini unik, Mas Abraham.